Mohon kepada tamu dan undangan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu dan undangan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kami sampaikan kepada seluruh tamu dan undangan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak. Mohon izin kepada Bapak Ibu tamu dan undangan, mohon untuk meninggalkan ruangan bagi yang tidak mendapat tempat duduk di dalam, menyesuaikan di sebelah, di pendopo, di ruangan pendopo. Disilakan Bapak dan Ibu yang belum mendapat tempat duduk untuk menempati ruangan pendopo Wali Kota Padang Panjang. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang tidak mendapat tempat duduk di dalam ruangan ini dapat menuju ke ruangan pendopo Wali Kota Padang Panjang. Mohon Bapak Ibu Panitia untuk mengarahkan tamu dan undangan kita agar menempati tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang belum menempati kursi, mohon untuk menuju ruang pendopo Wali Kota Padang Panjang karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Kemudian kepada Bapak Ibu Panitia untuk mengecek tempat duduk apakah sudah sesuai dengan tamu dan undangan yang datang.
sesuai dengan nama yang tertera di punggung kursi. Terima kasih. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang masih berdiri di dalam ruangan ini, mohon untuk meninggalkan ruangan karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bapak dan Ibu dapat menempati ruangan pendopo Wali Kota Padang Panjang. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memasuki ruangan. Hadirin sekalian, kita sambut kedatangan Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta jajaran, Bapak Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Ibu Bupati. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah tersedia.
dari kediaman Wali Kota Padang Panjang dalam acara penganugerahan SNI Pasar Rakyat 2021. Kita sambut pembawa acara kita, Neri Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada tamu dan undangan di Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, serta Bapak Ibu yang telah bergabung dan menyaksikan secara virtual. Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari istimewa ini, saya Neri Octavia senang sekali menemani Bapak Ibu hadirin semuanya dalam penganugerahan SNI Pasar Rakyat 2021. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, dapat kami sampaikan informasi bahwa seluruh tim dan pengisi acara pada pagi hari ini telah menjalankan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Tidak hanya itu, seluruh pihak yang terlibat pada hari ini telah melaksanakan vaksinasi dan swab test. Insya Allah aman dan tetap sehat. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami untuk menyapa tamu dan undangan kami yang sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Dr. Jerry Sambuaga, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Bapak Ferry Anggriono MSI. Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Asben Henry SE MM. Sekretaris Direktorat Jenderal PKTN, Ibu Dr. Anda Susi Herawati MSE. Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Ditjen PKTN, Ibu RR Diah Palupi SSI MSI. Wali Kota Padang Panjang selaku tuan rumah acara penganugerahan SNI Pasar Rakyat 2021 di Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran PBA. Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji M. Aditya Mufti Arifin SH MH. Wali Kota Kendari, Bapak Sulkarnain Kadir SE ME. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Bapak Dr. Andes Zamrowi Hasan MSI. Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Andes Dedi A. Rahim MA. Wakil Bupati Belitung Timur, Bapak Khairil Anwar. Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Bapak Mardiansah AMD. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Anda RR Mae Rusmi Suryaningsi MT. Unsur Forkopimda Kota Padang Panjang, Bapak Ibu para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Acara pada hari ini merupakan acara penganugerahan SNI Pasar Rakyat 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud syukur kehadirat Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa. Untuk itu kami mengundang Bapak Icip Haryanto untuk memimpin doa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan akan kami pimpin menurut Islam. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang pada hari ini, ya Allah, kami segenap abdi dan hamba-Mu berkumpul di tempat ini. Kami sampaikan permohonan dan harapan, terangkai dalam doa tertuju hanya semata kepadamu untuk memohon inayah-Mu. Dalam rangka-rangkaian acara penganugerahan sertifikat SNI Pasar Rakyat tahun 2021 oleh Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk 7 pasar rakyat se-Indonesia. Ya Allah, sahla illa ma ja'alu sahla. Sungguh Engkau zat yang Maha Pemberi kemudahan. Jadikanlah ya Allah kegiatan ini sebagai sumber inspirasi bagi kami untuk dapat mengetuk dan membuka pintu rahmat dan taburan kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Sami'ud Du'a, Engkau zat tempat kami mengabdi, tempat penampungan segala pinta dan keluh kesah hamba-Mu. Pada hari yang penuh berkah dan dalam rangkaian acara yang penuh khidmat ini, kami ya Allah, pemerintah Kota Padang Panjang dan 6 kabupaten kota lainnya di Indonesia mendapatkan anugerah SNI Pasar Rakyat. Untuk itu kiranya ya Allah, atas rasa syukur kami kehadiran-Mu atas anugerah sertifikat ini, mohon Engkau bukakan pintu-pintu langit-Mu untuk ketetapan dalam melangkah, kebenaran dalam merencanakan kegiatan, bijak dalam mengambil keputusan, mampu meniti buih dalam mengarungi samudra pembangunan menuju pantai idaman, dapat mengayuh langkah pasti, bersatu derap, bangkit di tengah beratnya ujian pandemik saat ini, perputaran pundi-pundi rupiah, melalui keberadaan pasar rakyat yang representatif, lagi sesuai dengan standar nasional, menuju kebangkitan ekonomi kerakyatan dan pengembangan UMKM bangsa dan negara dalam perwujudan 4.0 yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ilahi Rabbi, saat ini kami bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia
sedang menghadapi keprihatinan kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Karenanya ya Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha berkehendak, bukakanlah kami jalan keluar dari segala kesulitan. Lindungilah bangsa dan negara kami, sehat dan kuatkanlah kami, baik lahir maupun batin, serta selalu sabar dan tawakal. Syahidkanlah ya Allah, sanak saudara kami nan jauh di Lumajang sana, yang saat ini tengah Engkau uji dengan ayat-Mu meletusnya Gunung Semeru. Juga ya Allah, mohon di balik wabah dan ujian ini, mohon Engkau tampakkan berbagai hikmah untuk menaikkan kualitas diri dan derajat kami. Ya Allahumma ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bebaskanlah kami ya Allah dari belenggu dosa dan nista. Jauhkanlah kami dari ulah dan kata yang dapat mengakibatkan murka-Mu. Wahai yang maha menatap, Engkaulah zat yang maha mengetahui atas setiap lumuran aib dan maksiat kami. Jadikanlah akhir hayat kami dan para pemimpin kami husnul khatimah. Mohon Engkau ijabah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan dari Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Ditjen PKTN, Ibu RR Diah Palupi, MSI, SSI. Kepada Ibu kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Yang terhormat Bapak Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Bapak Ferry Anggriono, MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan pemerintah daerah serta Kementerian Perdagangan. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Bapak Mardiansyah. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Perindak Provinsi Sumatera Barat, Bapak Asben Henry SEMM. Yang terhormat Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Bapak Haji Fadli Amran BBA. Yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Komandan Secata B Rindam 1 Bukit Barisan, Komandan Batalion Pelopor Brimob Polda Sumatera Barat di Kota Padang Panjang. Yang terhormat Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Bapak HM Aditya Mufti Arifin SHMH. Yang terhormat Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Bapak Zulkarnain Kadir SEME. Yang terhormat Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Didi Arahim MA. Yang terhormat Wakil Bupati Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hairil Anwar. Yang terhormat Wali Kota Depok, Jawa Barat, yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Bapak Dr. Andes Zamrowi Hasan MSI. Yang terhormat Bapak Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Anda RR Mai Rusmi Suryaningsih MT. Yang saya hormati Sekda Kota Padang Panjang,
Bapak Sony Budaya Putra beserta asisten dan kepala OPD Sekota Padang Panjang. Yang saya hormati para kepala dinas yang membidangi perdagangan yang hadir secara fisik maupun virtual. Yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Asparindo dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APSI yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu 8 Desember 2021 kita dapat bertemu dalam acara penganugerahan Standar Nasional Indonesia atau SNI Pasar Rakyat. Apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan ini, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual, di mana kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 150 peserta yang hadir secara fisik dan 30 peserta yang hadir secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pasar rakyat merupakan sektor penggerak ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Agar eksistensi dan daya saing pasar rakyat tetap terjaga, maka Kementerian Perdagangan melakukan kegiatan pembangunan atau revitalisasi pasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang perdagangan, pembangunan atau revitalisasi pasar dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan atau revitalisasi pasar mencakup fisik, manajemen ekonomi, dan sosial. Pembangunan atau revitalisasi fisik dan manajemen dilakukan dengan berpedoman pada SNI 8152 tahun 2021 tentang pasar rakyat. Sedangkan revitalisasi sosial dilakukan dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antara pemangku kepentingan, antara pedagang di pasar rakyat dengan konsumen dan pembina pedagang kaki lima untuk mewujudkan pasar rakyat yang kondusif dan nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, selaku Sekretariat Komite Teknis Jasa Bidang Perdagangan, telah menyusun SNI 8152 tahun 2015 tentang pasar rakyat yang telah dilakukan pemutahiran menjadi SNI 8152 tahun 2021. Perubahan pada SNI 8152 2021 antara lain terkait aktivasi dan digitalisasi pasar, penerapan protokol kesehatan, pengelolaan berkelanjutan, dan persyaratan lainnya. Dalam SNI Pasar Rakyat secara garis besar menetapkan 3 persyaratan yang harus dimiliki pasar rakyat, yaitu persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan pengelolaan. Dalam persyaratan umum, pasar rakyat harus memenuhi persyaratan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Persyaratan teknis antara lain mengatur tentang zonasi, ruang dagang, koridor, pos ukur ulang, dan sidang tera. Adapun persyaratan pengelolaan terkait dengan manajemen pengelolaan pasar secara profesional dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong penerapan SNI Pasar Rakyat, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan melaksanakan kegiatan pendampingan penerapan SNI Pasar Rakyat. Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Gubernur, serta Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 6 tahun terakhir pemerintah telah membangun dan merevitalisasi sekitar 5.491 pasar rakyat dari total 16.175 pasar rakyat berdasarkan data BPS 2020 di Indonesia. Dari jumlah tersebut sampai dengan tahun ini baru terdapat 53 pasar rakyat di 14 provinsi yang memperoleh sertifikasi SNI Pasar Rakyat, di mana 27 pasar diantaranya memperoleh pendampingan dari Kementerian Perdagangan. Kegiatan pendampingan penerapan SNI Pasar Rakyat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola pasar terkait manajerial pengelolaan pasar, pengelolaan lingkungan, penerapan protokol kesehatan, dan digitalisasi pasar berdasarkan SNI Pasar Rakyat. Hal ini bertujuan agar pasar yang didampingi dapat menjadi pasar yang bersih, nyaman, aman, sehat, dan memiliki daya saing. Kegiatan pendampingan penerapan SNI Pasar Rakyat tahun 2021 dilakukan 3 rangkaian kegiatan, yaitu pemetaan pasar, pendampingan penerapan SNI, serta sertifikasi pasar.
Berdasarkan hasil pemetaan, terpilih 5 pasar rakyat yang diberikan pendampingan, yaitu Pasar Pusat Padang Panjang, Sumatera Barat, Pasar Gentan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasar Bauntung, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pasar Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Pasar Pedis Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat, dan Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat. Pendampingan penerapan SNI pasar rakyat tersebut dilakukan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dan Badan Standarisasi Nasional BSN. Untuk pendampingan penerapan SNI tersebut dilakukan dalam 2 tahap yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2021, dilanjutkan dengan sertifikasi pasar pada bulan Oktober sampai November 2021. Sertifikat ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk atau LS-Pro PPMB Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan, LS-Pro BPSMB Surakarta, dan LS-Pro PSN dengan tujuan untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat. Berdasarkan hasil penilaian melalui mekanisme audit dan inspeksi, maka ke-7 pasar di atas dinyatakan memenuhi persyaratan pasar rakyat. Bapak Ibu yang saya hormati, penganugerahan SNI pasar rakyat merupakan bukti bahwa pasar telah menerapkan SNI pasar rakyat secara konsisten. Komitmen dari pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi mutu pasar secara berkelanjutan. Pasar yang telah ber-SNI dapat menjadi contoh bagi pasar lainnya untuk menerapkan SNI pasar rakyat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Padang Panjang, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Serta kami mohon perkenan Bapak Wakil Menteri Perdagangan untuk menganugerahkan sertifikat SNI Pasar Rakyat kepada pemerintah daerah Kota Padang Panjang, Kabupaten Belitung Timur, serta Kota Banjarbaru, Kota Kendari, Kabupaten Sleman, Kota Bogor, dan Kota Depok. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi tugas dan upaya kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan selamat datang oleh Wali Kota Padang Panjang kepada Bapak Haji Fadli Amran, BBA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Perdagangan Bapak Dr. Jerry Sambuaga, selamat datang di Kota Padang Panjang, Kota Sermi Mekah, Pak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Bapak Ferry Anggriono, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Bapak Asben Hendri. Yang sama-sama kita hormati jajaran eselon di Kementerian Perdagangan yang hadir, terkhusus tadi Bu Diah yang sudah memberikan asistensi selama ini untuk Kota Padang Panjang. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kami Ketua DPRD Kota Padang Panjang, dan tentunya tamu-tamu kita, Bapak Wali Kota Banjarbaru, Bapak Aditya Mufi Arifin, terima kasih. Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Sulkarnain Kadir, Bapak Wali Kota Depok yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Depok, Bapak Zamrowi Hasan, Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Arahim, Bapak Wakil Bupati Belitung Timur, Bapak Khairul Anwar, Bapak Bupati Sleman yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Ibu Mayrusmi Suryaningsih. Yang sama-sama kita hormati, hadir juga rekan-rekan unsur Forkopimda, Bapak Kapolres, Ibu Kejari atau mewakili, Bapak Dandim atau mewakili, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Komandan Senjata
Berindam 1 Bukit Barisan, Bapak Komandan Brimopolda Sumatera Barat Padang Panjang, hadir di tengah-tengah kita pada Direktur Kementerian Perdagangan dan rombongan, Kepala Badan Standarisasi Nasional, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan sejenisnya dari 7 daerah penerima anugerah SNI Pasar Rakyat, yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten pimpinan OPD lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang, Bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD yang hadir. Terkhusus ini Pak, saya mau apresiasi Bapak Kepala Dinas Perdagangan kita yang baru saja pensiun tanggal 1 Desember kemarin, Bapak Arpan, tepuk tangan untuk beliau yang mempersiapkan. Walaupun sudah diganti yang baru sekarang Pak Jeffy, tetapi tentunya ini adalah sebuah usaha betul-betul untuk bagaimana merecovery ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, rekan-rekan wartawan hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan tentunya jajaran, dan juga Bapak Ibu tamu-tamu kita dari daerah-daerah yang akan menerima sertifikat SNI pada hari yang berbahagia ini. Selamat datang di Kota Padang Panjang, Kota Serambi Mekah, kota kecil Pak, dengan penduduk hanya 60.000. Ya, kapan lagi acara kementerian ada di Padang Panjang hari ini? Alhamdulillah Kementerian Perdagangan melaksanakan kegiatannya di Padang Panjang. Namun Pak, walaupun kota kecil, daerah hinterland kita, daerah sekitar, daerah kabupaten itu ada sekitar 201 sampai 300.000 penduduk Pak, yang berpasar di pusat Padang Panjang kita. Jadi memang pembentukan Padang Panjang ini dulunya di tahun 1700-an karena adalah perpindahan pasar Pak. Dari pasar-pasar daerah tersebut ke pasar Padang Panjang, pasar barunya di kota ini. Sehingga hari lahir kota kita itu sampai 231 tahun yang lalu, kan begitu. Nah jadi karena perdagangan adalah sentralnya, alhamdulillah pun juga ada stasiun kereta api dulu pas zaman Belanda juga. Dan ini membuktikan bahwa saya memang Kota Padang Panjang ini dari dulu adalah kota perdagangan. Di luar itu, Padang Panjang ini dijuluki Kota Serambi Mekah, Pak. Karena selain perdagangan, mungkin ya dulu kan berbanding lurus ya. Kalau orang-orangnya kaya, pendidikannya bagus kan begitu ya. Jadi pesantren-pesantren modern itu pun juga lahir di Padang Panjang. Ada pesantren Tawalib yang muridnya membuka pesantren Gontor gitu ya, pesantren Gontor. Ada Dinia Putri, ada Kauman. Ya kalau alumni-nya ada Rahma Indonesia, ada Bapak Sultan Sarir, banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang lahir di Kota Padang Panjang walaupun kota kecil. Dan tentunya pergerakan ekonomi menjadi sebuah sasaran bagi kami Pak. Tentu kami sangat mengapresiasi bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh Kementerian Pusat, baik di tahun pertama COVID, bantuan 2.200.000 untuk pedagang, insentif BPJS Ketenagakerjaan, insentif-insentif lainnya, dan di tahun kedua sudah mulai memfasilitasi pedagang dan juga pasar-pasar pusat, dan alhamdulillah pada hari ini kita di tahapan mensertifikasi SNI untuk pasar pusat Kota Padang Panjang dan 7 pasar pusat di kabupaten kota lainnya. Dan tentunya ini adalah sebuah apresiasi yang betul-betul kami harapkan pekerjaan keras dari tentu seluruh pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tentu kita berharap dengan fasilitas sudah ada, bantuan sudah ada, tinggal satu nih yang kita perlukan bagi masyarakat Pak, yaitu adalah komitmen kan begitu ya. Kita berdoa semoga pedagang-pedagang kita, pelaku-pelaku UMKM kita itu betul-betul berkomitmen untuk betul-betul cari untung untuk usahanya. Tidak meminjam ke rentenir, betul-betul menjual dengan kualitas terbaik ya. Karena bagaimanapun tugas kita adalah bagaimana mendorong UMKM ini. Selebihnya kita serahkan kepada pelaku-pelaku kita dan kita berharap betul-betul bisa upgrade, bisa go internasional. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya dan tentunya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan kami, dan insya Allah Pasar Pusat Padang Panjang akan terus berbenah dan kita berdoa semoga UMKM bangkit, negara kita tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Asben Henry SE MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Dr. Jerry Sambuaga. Yang kami hormati Pak Dirjen BKTN, Pak Ferry Agriono, beserta rombongan hadir para direktur nih Bu Dia, Pak Iqbal, Bu Susi kalau salah, dan rombongan yang lain. Kemudian yang kami hormati Bapak Bupati dan Wali Kota penerima sertifikat SNI Pasarayat. Pertama Pak Wali Kota Padang tuan rumah. Kemudian Pak Wali Kota Banjarbaru, terwakili. Wali Kota Kendari, kemudian Wali Kota Depok, Wali Kota Bogor, Bupati Belitung Timur, Bupati Sleman atau yang mewakili. Sebelum kami melanjutkan, izinkan kami Pak Wamendak, Pak Wali, menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur, karena memang seyogianya Pak Gubernur yang hadir di sini, namun karena ada tugas yang mendadak dan mendesak yang harus dia lakukan, karena juga penyerahan anugerah dari Desa Wisata bersama Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Ketidakhadiran bisa menyambut Pak Wamendak, beliau menagih hutannya, artinya menemui Pak Wamendak, kalau nggak salah tadi jam 5 pagi di Bandara Suta ya. Karena beliau nggak bisa menerima Pak Wamendak di Fitrum Bandara BIM. Kami lanjutkan, kemudian yang kami mengerti Pak Ketua DPRD, Pak Manjang bersama Forkombinda, selanjutnya Pak Sekda, kemudian para kepala OPD di lingkungan Kota Padang Panjang, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri penganugerahan SNI Pasarayat yang dipusatkan di Kota Padang Panjang. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Perdagangan dan rombongan, serta Wali Kota dan Bupati penerima penganugerahan SNI Pasarayat tahun 2021 di Sumatera Barat, khususnya Kota Serambi Mekah, Padang Panjang. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Menteri Perdagangan atas dilaksanakannya acara tersebut. Namun demikian, dari jumlah pasar rakyat sebanyak 532 unit di Sumatera Barat yang tersebar pada 19 kabupaten kota, dan sebagian besar, arti 362 unit atau 68,23% diantaranya dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak sedang maupun rusak berat. Penyebab kerusakan ini beragam, yakni karena umurnya yang sudah cukup tua, kurang pemeliharaan, dan karena terkena bencana alam. Di samping kondisinya yang belum memadai, ketersediaan prasarana pun sebagian pasar belum sebanding dengan jumlah pedagang yang akan ditampung. Sehingga pada saat tertentu ketika pada hari pasar terjadi over capacity dari prasarana yang tersedia. Kondisi ini tentu mendorong pedagang untuk memanfaatkan fasilitas apa saja di sekitar pasar. Bagi pasar yang berada di pinggir jalan, akan terjadi pemanfaatan bagian jalan, sehingga menimbulkan permasalahan baru berupa kemacetan yang tentunya akan merugikan pengguna jalan, karena memicu timbulnya ekonomi biaya tinggi yang selanjutnya akan menurunkan daya saing daerah dan kontraproduktif dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, sirkulasi udara, orang dan barang pun belum tersistem dengan baik, di samping juga kotor, sumpek, dan menghasilkan bau kurang sedap, sehingga memberikan ketidaknyamanan kepada konsumen. Bila dilihat dari kepemilikan, sebagian besar yakni 468 unit atau 90,7% merupakan pasar adat yang dimiliki oleh nagari, baik oleh satu nagari maupun beberapa nagari. 41 unit atau 8,7% milik pemerintah kabupaten kota. Hal ini tentunya merupakan partisipasi pembangunan yang perlu kita banggakan, karena pembangunan negara kita sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi ini
kita harapkan dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih baik sesuai dengan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan yang baik. Bapak Wakil Menteri dan hadirin yang berbahagia, untuk mendukung pasar rakyat yang ber-SNI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 selalu melaksanakan kegiatan lomba pasar rakyat dengan maksud dan tujuan agar dapat mendorong pengelola pasar untuk dapat mewujudkan pasar yang lebih baik dengan indikatornya mengacu kepada SNI 8152/2015. Dapat juga kami sampaikan kepada Bapak Wamendak bahwa pada tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat sudah mendapatkan satu pasar yang bersertifikat SNI yaitu Pasar Ibu Kota Payakumbuh. Artinya ini yang kedua ini Pak Wamendak. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini Pasar Kota Padang Panjang mendapatkan juga sertifikat SNI Pasar Rakyat. Terima kasih Pak Wamendak. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mendorong semua pihak agar dapat mengimplementasikan penerapan SNI Pasar Rakyat secara masif, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Harapan kami kepada Bapak Wakil Menteri Perdagangan selain Pasar Kota Padang Panjang, mudah-mudahan pasar-pasar yang ada di Sumatera Barat bisa diikutkan sebagai pendampingan SNI Pasar Rakyat untuk selanjutnya. Kalau nggak diiringi dengan pantun, karena kebiasaan ini Pak Wamendak. Sungguh asik tontonan wayangan, pemainnya banyak sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak Wakil Menteri Perdagangan sudah memberikan sertifikat SNI Pasar Rakyat. Mendayung perahu, ketua pejat perahu didayung sampai di tempat. Mari berlomba-lomba membenahi pasar rakyat demi kemajuan Sumatera Barat. Amin. Untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar secara profesional serta memberdayakan komunitas pasar, pemerintah telah menetapkan SNI tentang pasar rakyat. Standar ini diharapkan dapat menjadi rujukan agar pasar rakyat mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, merubah image pasar menjadi lebih nyaman dan lebih baik sehingga mampu menarik semua kalangan. Bapak Wakil Menteri Perdagangan dan hadirin yang berbahagia, Pasar Pusat Padang Panjang merupakan pasar kedua di Sumatera Barat yang mendapatkan SNI Pasar Rakyat setelah Pasar Ibu Payakumbuh. Di samping Pasar Pusat Padang Panjang juga yang menerima sertifikat SNI Pasar Rakyat saat ini adalah Pasar Bauntuk, Pasar Gantung, Pasar Padi Es Market, Pasar Gentan, Pasar Sisala, dan Pasar Gunung Batu. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diterima ini. Diharapkan ke depan akan banyak lagi pasar rakyat yang akan mendapatkan SNI Pasar Rakyat. Kepada Bapak Wakil Menteri Perdagangan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan ini. Kepada Wali Kota Padang Panjang, saya berharap kiranya pasar ini dapat dikelola dengan baik, responsif terhadap kebutuhan pihak yang berkepentingan, sehingga keberadaannya bermanfaat maksimal bagi pembangunan Kota Padang Panjang secara keseluruhan. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya. Orang tua memakan sirih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami bacakan sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari bersama-sama kita saksikan tayangan video highlight profile para penerima sertifikat SNI Pasar Rakyat tahun 2021 berikut ini. Pasar Pusat Kota Padang Panjang.
Pasar Bauntung, Banjarbaru. Pasar Gentan, Kabupaten Sleman. Pasar Gunung Batu, Kota Bogor. Pasar Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Pasar Cisalak, Kota Depok. Pasar Padis Market, Kota Kendari. Baru saja kita saksikan bersama video highlight profile para penerima sertifikat SNI Pasar Rakyat tahun 2021. Selanjutnya dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang dinilai telah sesuai dalam membangun pasar rakyat, Kementerian Perdagangan menganugerahkan kepada 7 penerima sertifikat SNI Pasar Rakyat tahun 2021 yang dianggap telah memiliki kontribusi nyata dalam menyelenggarakan pasar rakyat di wilayahnya. Dan kami mengundang para penerima penganugerahan SNI Pasar Rakyat 2021 untuk naik ke atas panggung. 1. Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran, BBA. 2. Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji M. Adita Mufti Arifin SH MH. 3. Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain Kadir SEME. 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Bapak Dr. Andes Zamrawi Hasan MSI.
5. Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dr. Andes Dedi A. Rahim MA. 6. Wakil Bupati Belitung Timur, Bapak Khairil Anwar. 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Anda RR Mae Rusmi Suryaningsi MT. Untuk itu kami juga mengundang ke atas panggung Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Jerry Sambuaga, didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Asben Henry SEMM, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Bapak Ferry Anggriono MSI, untuk menyerahkan sertifikat SNI Pasar Rakyat secara langsung. Dipersilakan. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Selamat kepada para penerima penganugerahan SNI Pasar Rakyat 2021. Terima kasih kepada Bapak Dirjen PKTN dan penerima penganugerahan SNI Pasar Rakyat 2021 dipersilakan kembali ke tempat. Kepada Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Gubernur Sumatera Barat, dan Bapak Wali Kota Padang Panjang, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran BBA, yang akan diberikan kepada Bapak
Dr. Jerry Sambuaga. Dari Gubernur Sumatera Barat, diwakili oleh Bapak Asben Henry SEMN, yang akan diberikan kepada Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Wakil Menteri Perdagangan kepada Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Haji Asben Henry SEMM. Dan juga kepada Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran BBA. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Asben Henry SEMM dan Bapak Haji Fadli Amran BBA. Untuk itu kami persilakan untuk kembali ke tempat yang tersedia. Kepada Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Dr. Jerry Sambuaga, kami mohon untuk tetap di atas panggung untuk memberikan kata sambutan. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama sambutan dari Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Dirjen PKTN, Bapak Ferry Anggriono beserta dengan seluruh jajaran yang hadir dari Kementerian Perdagangan, teman-teman dari Eselon 2 yang hadir, baik dari PKTN maupun juga dari PDN dan dari kawan-kawan semua. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadis, Pak Asben, beserta dengan seluruh jajaran Pemprov Sumatera Barat. Yang saya hormati tuan rumah kita, ini kebetulan kawan kita, sahabat kita, sama-sama kita di satu pergerakan ya, Abang. Saya sebut dengan hormat Wali Kota Padang Panjang, Pak Fadli Amran beserta dengan seluruh jajaran. Dan tentunya ada teman-teman tadi dari DPRD, Pak Ketua DPRD yang hadir, dan teman-teman Forkompida, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun juga dari pengadilan, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang memang hadir pada kesempatan kali ini, khusus kepada para kepala daerah. Di sini tadi dapat info semua hadir di sini lengkap ya, baik juga yang mewakili, mulai dari tadi tuan rumah tentunya Pak Wali Kota Padang Panjang, lalu juga ada dari Banjarbaru, dari Sleman, Wakil Wali Kota Bogor, Wakil Bupati Belitung Timur, Kadis dari Depok, dan tentunya Wali Kota Kendari yang juga bersama-sama hadir ya untuk menerima penghargaan atau penganugerahan Seni Pasar Rakyat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini untuk kesekian kalinya saya datang ke Padang Panjang, yang kedua kalinya sebetulnya Pak Wali Kota. Yang pertama itu tidak sempat lama karena kami singgah dari Kabupaten 50 kota ke Padang Panjang, lalu kembali ke Jakarta. Dan khusus pada hari ini, kita sempat bersua, berjumpa lagi, dan dalam momen yang terhormat ini, penganugerahan Seni Pasar Rakyat ini untuk memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dan tentunya teman-teman kepala daerah yang bisa berkesempatan hadir, sekaligus memberikan contoh dan teladan terkait dengan sertifikasi SNI Pasar Rakyat ini. Ini tentu merupakan tidak hanya sekedar penghargaan, tetapi juga kelayakan dan juga contoh dan juga penghormatan terhadap apa yang kita sebut dengan standarisasi. Tadi mungkin sudah dilaporkan oleh Ibu Diah ya pada pemaparannya bahwa pasar-pasar yang ada
ya, lalu juga fasilitas-fasilitas yang ada. Tidak hanya kita bicara soal revitalisasi, Ibu Bapak sekalian, tapi kita juga bicara soal standarisasi. Dan di situ ada syarat-syaratnya. Tadi kebetulan kami berkesempatan hadir di pasar bersama dengan Pak Wali Kota dan Pak Kadis dan jajaran. Kami melihat, mengobservasi, melihat langsung, meninjau apa-apa yang menjadi pemenuhan standar tersebut. Contohnya misalnya ada ruang untuk kesehatan. Ada dokternya, kalau sakit kita bisa hadir ke sana. Lalu juga ada ruang untuk ibu menyusui, ruang laktasi. Dan tadi saya lihat di video juga, Bapak Ibu Kepala Daerah yang lain juga sama juga. Menampilkan fasilitas-fasilitas yang sekilas kita bisa lihat lengkap. Dan tentunya ini menjadi parameter, indikator, dan juga standar bagi kami, Kementerian Perdagangan, untuk memberikan penghargaan dan anugerah tersebut. Tentu ini adalah sebuah motivasi juga, semangat bagi kita semua, untuk bisa sekali lagi mengajak teman-teman daerah yang lain, pasar-pasar di daerah yang lain, untuk juga bisa menerapkan standar seperti ini. Apalagi sekarang di tengah masa pandemi COVID-19, kita juga harus memberlakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya, tadi saya sempat diberikan info oleh Pak Wali Kota, teman-teman jajaran TNI Polri, juga tadi juga sudah banyak membantu dalam vaksinasi ya, betul ya Pak Wali Kota. Kami mengapresiasi ini Pak Wali Kota dan teman-teman Forkompida. Ya. Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dalam mencapai herd immunity melalui pemberian vaksin yang merata dan juga vaksin yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat termasuk di pasar. Saya pikir ini sangat baik dan mungkin pasar-pasar lain juga bisa mencontoh apa yang ada di Padang Panjang ini. Lalu juga saya ingin sampaikan bahwa ini terkait dengan sentra aktivitas perdagangan. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya harus berikan informasi terkait sekilas mengenai kondisi perdagangan kita, neraca perdagangan kita, Republik Indonesia. Ya, karena ini penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian dan juga kami dan juga seluruh stakeholders termasuk lapisan masyarakat bahwa per bulan Oktober 2021, sekarang ini sudah Desember, data terakhir di bulan Oktober, data yang kami terima dari BPS, Badan Pusat Statistik, Bapak Ibu sekalian, ini neraca perdagangan Republik Indonesia itu mencapai angka surplus. Ya. Jadi ini alhamdulillah, puji Tuhan kita mencapai surplus dengan angka yang signifikan. Surplus definisinya adalah ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Dan ini angkanya tidak sedikit Ibu Bapak sekalian, angkanya itu 30,81 miliar US dollar. Ini adalah angka tertinggi Pak Kadis, Pak Wali Kota semenjak 10 tahun terakhir. Dan saya ingin sampaikan, semenjak saya jadi Wamen Oktober 2019 sampai dengan sekarang Desember 2021, mudah-mudahan amin sampai 2024 ya Pak Wali Kota, itu tidak pernah defisit, selalu surplus sepanjang tahun sampai dengan sekarang. Nah, itu artinya ekspor kita alhamdulillah itu meningkat masif, diakui oleh banyak negara dan tentunya bisa disalurkan kepada negara-negara lain dengan target-target tujuan negara-negara yang memang memprioritaskan produk-produk olahan dari produk-produk Indonesia. Itu Ibu Bapak sekalian terkait dengan kondisi neraca perdagangan. Jadi kalau ada yang bilang, mungkin ada teman-teman media di sini, bagaimana ekspor kita? Saya pastikan ekspor kita kuat Ibu Bapak. Ya, jadi jangan takut, optimis ya. Di tengah masa pandemi COVID-19, kurang lebih 200 negara menghadapi ini, termasuk Indonesia, kita mampu mencetak surplus sesuai dengan arahan Bapak Presiden Pak Joko Widodo yang mengamalkan kepada kami di Kemendak melalui Pak Menteri saya dan jajaran untuk memastikan itu terjadi. Dan ini semua tidak hanya kerja keras Kementerian Perdagangan, tetapi juga kerja keras Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah dari mulai provinsi, kabupaten, dan kota Madya termasuk Forkompida. Karena mereka-mereka inilah yang mampu mengawal, mengeksekusi, dan juga tentunya menjalankan apa yang bisa dilakukan oleh para pedagang-pedagang, menertibkan, dan juga tentunya memastikan program-program pusat itu berjalan di setiap daerah, khususnya di setiap provinsi, kabupaten, dan kota Madya. Oleh karena itu saya terima kasih ke teman-teman pemerintah daerah. Pak Gubernur tadi sempat ketemu saya tadi di bandara, tidak sempat hadir karena ada acara di Jakarta. Saya dengan Pak Dirjen tadi disambut oleh Pak Gubernur. Terima kasih Pak Kadis. Kami sempat berbincang hal-hal yang strategis terkait dengan program, terkait dengan sinergitas antara Kemendak dengan Pemprov Sumatera Barat, terkait dengan pasar-pasar, revitalisasi. Dan saya ingin katakan Ibu Bapak sekalian, tidak hanya pasar Kemendak itu punya program, banyak sekali program kita. Pak Dirjen sangat mengetahui dengan persis ya, kalau kita bicara standarisasi, kita bicara alat ukur, kita bicara metrologi, kita bicara pasar rakyat, kita juga banyak fasilitas lainnya. Contoh, sistem resi gudang, SRG. Berapa bulan lalu, Bapak Ibu sekalian izin saya ingin infokan, saya ke kabupaten 50 kota.
Saya ketemu dengan Pak Wakil Bupati pada saat itu, beliau merequest sebuah tempat penyimpanan untuk komoditas. Mungkin saya cerita sedikit soal SRG. Jadi Bapak sekalian, ini penting untuk para kepala daerah. Petani-petani, dia tidak bisa jualan. Kenapa? Karena kalau dia jualan itu harganya pada saat panen harga sedang turun. Jadi kalau dia mau jualan, dia pasti rugi. Dia tidak punya tempat untuk menyimpan. Akibatnya apa? Dia harus ketemu dengan tengkulak. Pasti Bapak Ibu teman-teman daerah merasakan itu. Nah, ketika dia temu tengkulak, terpaksa dia jual dengan harga yang tidak menguntungkan untuk para petani. Nah, kami dari Kemendak punya solusi. Kami bangun gudang-gudang di seluruh Indonesia. Per hari ini sudah 123 SRG di seluruh Indonesia, termasuk di 50 kota yang baru dibangun. Nah, di situ apa maksudnya? Jadi komoditas seperti gabah, seperti bawang, seperti kopi, ikan, dan seterusnya ada 20 komoditas bisa ditaruh di gudang, disimpan kurang lebih 3-6 bulan, harganya naik, dia bisa jual. Itu satu, keuntungan untuk para pelaku komoditas. Yang kedua adalah ketika dia simpan, itu gudang menerbitkan yang namanya resi, makanya namanya sistem resi gudang. Resinya taruh ke bank, bank bisa kasih pinjaman. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian buat teman-teman kepala daerah, apalagi ini untuk kepala daerah. Ini menunjukkan keberhasilan, kepemimpinan, leadership dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa bilang, ini karena Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dan seterusnya, ini bisa membuktikan bahwa pelaku-pelaku komoditas itu bisa dibantu. Keberpihakan dari pemerintah dan negara kepada masyarakat, khususnya kepada para petani dan komoditas. Nah, jadi itu salah satu program Kemendak. Saya sempat bincang-bincang pada Pak Wali Kota. Kalau ada silakan. Request saja sesuai prosedur, kami akan coba kawal dan kami akan pastikan itu bisa tersalurkan dengan baik di daerah-daerah. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini adalah momen yang baik sebetulnya. Kita ada di sini. Saya kalau bisa izin pengen lama-lama sebetulnya di Padang Panjang. Izin Pak Wali Kota. Tapi saya harus kembali ke Jakarta sore karena saya ada acara malam hari. Kepada teman-teman kepala daerah, saya senang bisa ketemu langsung seperti ini. Saya boleh tunggu undangannya. Nanti kapan saya ke Sleman, kapan saya ke Belitung Timur, kapan saya ke Depok. Kalau Depok mungkin dekat ya dengan Jakarta. Tapi teman-teman daerah-daerah silakan. Kalau ada program-program yang dirasa memungkinkan, yang dibutuhkan, kami sebagai pemerintah melayani publik. Dan kami ingin memastikan seperti kata Pak Jokowi, Pak Presiden adalah kebijakan itu harus tidak hanya sending, tetapi juga delivered. Delivered artinya dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi sebesarnya kepada Pak Kadis dan kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran Forkompida, teman-teman dari Dewan, Ketua DPRD, tadi ada senior saya di sini dari Kosgoro ya, Bang Dedi, ini jauh-jauh datang kemari untuk memberikan dukungan, memberikan atensi. Terima kasih Abang, karena sama-sama Kosgoro, saya orang Kosgoro, beliau Kosgoro, jadi beliau harus hadir di sini begitu ya, Bang. Dan ini merupakan momen yang pas untuk sekali lagi kita semua bisa sharing apa yang mau didiskusikan dan apa yang mau kita bicarakan untuk kita bisa sama-sama selesaikan dalam program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan mungkin sebagai penutup, saya ingin memberikan beberapa hal terkait dengan follow up ke depan. Ya, sekarang sudah ada program-program yang nyata dari Kemendak. Penganugerahan sudah jelas. Pak Dirjen PKT ini luar biasa. Pak Ferry makasih atas hostnya. Setiap kali Pak Ferry bikin acara ini selalu meriah. Dimanapun, jadi tepuk tangan dulu untuk Pak Ferry. Ya, Pak Dirjen ini sangat memberikan atensi yang full, khusus kepada program-program Kemendak di daerah. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi, terima kasih Pak Dirjen atas seluruh kerja kerasnya beserta dengan tim yang sangat memberikan dukungan full. Dan kedua, mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari pasar-pasar, kalau saya boleh usul Pak Wali Kota, tadi saya sempat belanja di pasar. Ya, kita beli macam-macam tadi ya Pak Wali ya, beli daging, beli cabai, beli bawang putih, ya kita memastikan juga sekaligus harga-harga dengan stabil. Dan saya juga sempat beli cincin izin ya, cincin emas. Kenapa saya beli ini? Karena ini saya cerita sedikit Bapak Ibu. Yang punya itu keluarganya Pak Irman Gusman. Ya, Pak Irman Gusman itu tokoh dari Sumatera Barat ya. Dan saya sebelum menjadi Wakil Menteri Perdagangan, saya anggota DPR RI. Sebelum menjadi anggota DPR RI, saya staf ahli Ketua DPD RI pada saat itu Pak Irman Gusman selama 7 tahun. Jadi itu saya harus datang ke tokonya beliau, saya lihat oh ada emas, saya tadi video call ya Pak Wali, saya izin Pak Irman, ini saya ada di tokonya Pak Irman. Boleh nggak saya lihat emasnya? Boleh, sekaligus diukur itu kadar emasnya sesuai atau tidak. Dan saya beli tadi, langsung saya pakai ini. Ya.
Ya walaupun kecil ya, belum besar gramnya. Saya bilang kan saya masih stafnya Pak Irman. Kalau saya sudah bos, saya beli yang lebih tinggi lagi. Jadi itu salah satu yang ingin saya sampaikan adalah soal digitalisasi, Bapak Ibu. Ya. Tadi saya sempat melihat ada beberapa gerai yang sudah menerapkan KRIS. KRIS itu Quick Response Indonesian Standard, QR Code. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belanja ke pasar, ya, jadi tidak perlu sekarang hanya menggunakan tunai, tapi kita bisa menggunakan gadget kita scan gitu di lapak-lapak pedagang, mereka ada install itu QR code dipasang di situ, kita cukup men-scan, masukkan jumlahnya, ya, tidak sampai 3 detik itu sudah terbayarkan dari pembeli ke penjual tanpa melalui rekening pihak ketiga. Nah ini juga program Kemendak Bapak Ibu sekalian. Kami membantu bekerja sama dengan BI, Bank Indonesia, memastikan seluruh UMKM dan juga seluruh pedagang di pasar-pasar kalau bisa memakai itu. Pertama itu bagus untuk protokol kesehatan, kita mengurangi kontak fisik sehingga penularan COVID jadi minimalis. Ya. Kedua, jumlahnya pasti pas Pak Wali Kota, Pak Kadis. Jadi kalau misalnya belanjaan kita 75.000, ya kita uang bawa duit 100.000, kembalinya kan 25.000. Kadang-kadang pedagang mungkin sulit kembalian. Dia mesti muter dulu cari kembalian, dia baru kita kasih kembalian. Atau kadang-kadang nggak ada kembalian, dikasih barang dagangan yang lain. Nah kalau dengan KRIS cukup masukkan angkanya, scan QR code-nya, klik, sampai 3 detik langsung berpindah tangan. Nah ini digitalisasi, bagian dari upaya dari Kemendak juga, bersama dengan Bank Indonesia, untuk mensinergikan program digital. Dan ini kita berlakukan di pasar-pasar. Bapak Ibu kalau masih ada kesulitan, kasih tahu kami. Kami bisa bantu. Saya sudah dengan Pak Gubernur BI, dengan Ibu Deputi Gubernur Senior, Bu Desri, kita kerjasama. Ada MOU, dan kita pastikan ini bisa masuk ke daerah Bapak Ibu sekalian di seluruh daerah. Karena ini adalah program nasional. Jadi Bapak sekalian jangan segan-segan. Kalau ada kebutuhan digitalisasi, sampaikan kepada kami. Kalau ada kebutuhan jaringan penguat sinyal, juga bisa sampaikan. Tadi mungkin ada sinyal yang kurang bagus ya Pak Wali. Nah itu kita juga bisa kerjasama dengan Kominfo. Kebetulan Kominfo ini juga kawan baik kita di lintas kementerian dan lembaga. Dan yang terakhir dan yang paling terakhir, Ibu Bapak sekalian, sebelum saya tutup, soal UMKM ya. Nah ini penting Ibu Bapak sekalian, saya selalu sampaikan di setiap forum, di setiap acara, di setiap kesempatan ya, bahwa Indonesia ini pemerintah punya yang namanya Gernas BBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Saya pikir teman-teman kepala daerah tahu persis itu. Nah ini bagian dari keberpihakan pemerintah untuk mendukung program-program untuk mendukung produk Indonesia. Nah kita semua harus lakukan itu. Tapi jangan hanya sekedar bangga, jangan hanya sekedar slogan Bapak Ibu. Tapi kita tunjukkan, kita lakukan, dan kita praktikkan. Ya, contoh ya, kita semua di sini sebagai besar saya lihat, saya bangga sekali Bapak Ibu sekalian pakai baju-baju batik, pakai baju-baju daerah, baju-baju tradisional. Demikian juga dengan saya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya hari ini Pak, saya memakai baju tradisional ini motif dari kampung saya di Manado, Sulawesi Utara. Ini 100% buatan Indonesia, saya beli langsung dari pengrajin, saya jahit, saya pakai, dan bisa tanya teman-teman, Pak Dirjen, teman-teman staf saya hampir setiap hari kantor itu tidak pernah pakai jas, tidak pernah pakai yang lain, kalau nggak kain, batik, tradisional, tenun, dan sebagainya. Bukti konkret keberpihakan kepada produk Indonesia. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, saya pakai celana nih Pak, saya ingin curhat juga, celana yang saya pakai ini juga buat Indonesia, made in Indonesia 100%, namanya Erigo. Itu waktu saya ke New York, tugas dari Kemendak beberapa bulan lalu, saya terkesima, celana ini tuh dijual di sana, dijual, ekspor, jadi merek Indonesia dari hulu ke hilir, buatan kita dijual di sana dengan harga yang cukup kompetitif, buatan Indonesia, tidak hanya baju, tapi juga celana, buatan Indonesia, dan ini nyaman juga dipakai, saya nggak cuci-cuci 2-3 hari karena masih bisa dipakai terus. Satu lagi, jam tangan yang saya pakai. Nah, izin Pak Wali. Nah, ini karena Pak Wali juga identitasnya sama dengan kita, ormasnya. Ini warnanya kuning, izin ya Pak Wali ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu tahu maksudnya apa. Warnanya kuning, talinya kuning. Nah, ini buatan Indonesia, buatan Jawa Barat. Tadi katanya ada Pak Kadis Jawa Barat di sini, Pak Kadis ya. Pak Kadis, apa kabar Pak Kadis? Ini betul ya Pak Kadis, saya selalu bilang, saya kalau ke Bandung saya selalu bilang ke beliau, Pak Kadis, ini buatan Jawa Barat ya. 100% Indonesia, harganya 550.000, ekonomis, stylish, bisa dipakai dalam setiap kesempatan. Bahan kayunya ini kebetulan juga dari kampung saya di Pulau Sulawesi Utara, di Pulau Siau, salah satu pulau terluar dekat dengan Filipina. 100% made Indonesia. Ya. Satu lagi, sepatu yang saya pakai. Nah, ini saya kasih lihat sepatu yang saya pakai. Sepatu yang saya pakai Bapak Ibu sekalian ya, ini buatan Jawa Barat juga Pak Kadis ya.
100% made Indonesia, bahannya bagus, kulit ya sama kayak TNI ini warnanya, warna-warna hijau-hijau tua begini ya. Dan ini bisa dipakai dalam setiap kesempatan, formal, informal, indoor, outdoor. Nyaman, belum rusak Pak Wali Kota, Pak Kadis. Dan karena yang jual senang saya beli ini, khusus item ini namanya sesuai nama saya, Jerry Sambuaga. Jadi ada sepatu Jerry Sambuaga. Jadi dari atas sampai bawah itu produk buat Indonesia. Hand sanitizer yang saya pakai itu namanya Wardah. Wardah juga buat Indonesia, betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Buat ibu-ibu tahu kan slogannya Wardah, insya Allah cantik. Ya, setuju ya? Nah, itu buatan Indonesia. Jadi nggak halal pula. Jadi ini semua bentuk keberpihakan kita. Jadi jangan segan-segan, kita tunjukkan, kita praktikkan, kita lakukan. Dan insya Allah ya produk kita akan semakin menjadi andalan, khususnya produk ekspor di mancanegara. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis, Pak Hasben, Pak Wali Kota, Pak Fadli dan semuanya yang sudah ikut serta dalam membantu acara ini. Teman-teman kepala daerah, Forkombida, dan khususnya teman-teman dari Kemendak, Pak Dirjen PKTN dan jajaran atas penyelenggaraan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu momen kita, motivasi buat kita semua untuk mewujudkan pasar kita semakin baik, terstandarisasi dengan baik, terkait dengan SNI yang maksimal, dan tentunya menjadi contoh untuk pasar-pasar yang lain yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Jerry Sambuaga atas kata sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Demikianlah rangkaian acara penganugerahan SNI Pasar Rakyat 2021 pada hari ini. Terima kasih atas segala kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Tapi kebersamaan pada hari ini belum selesai. Kami mengundang Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Barat, Dirjen PKTN didampingi jajarannya untuk melaksanakan kegiatan wawancara dengan para wartawan yang telah hadir bersama kita. Kami mengundang para wartawan yang ingin melakukan wawancara, kami persilakan. Oke, silakan langsung aja mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya maju dulu. Baik, jadi gini, itu sebagai mic ya, cukup ya. Jadi saya pikir pertama, kan tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Wali Kota, Pak Kadis, bahwa salah satu yang menjadi prioritas dan tujuan adalah penerapan standar. Penerapan standar itu kan ada ukurannya, seperti yang Pak Dirjen sampaikan. Misalnya tadi, ya di pasar harus ada ruangan kesehatan, ruangan industri, dan juga digitalisasi yang tadi saya sampaikan. Nah ini tentu kita berdorong sinergi dengan pemerintah pusat. Contoh misalnya tadi dengan Kominfo misalnya, ya itu kan terkait dengan penguatan jaringan-jaringan infrastruktur untuk digitalisasi. Ini kita bisa dorong. Lalu dengan Kemendak sendiri tentunya misalnya dengan apa? Contohnya dengan bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan ya untuk para pedagang, sosialisasi terkait dengan digitalisasi. Itu kita bisa. Nah ini semua bisa dilakukan oleh teman-teman kepala daerah ya tentunya untuk bisa semakin memaksimalkan aktivitasnya. Dua tadi juga sudah disampaikan bahwa ini kan sebetulnya adalah
alat ukurnya, menyiapkan di tempat-tempat tertentu. Dan untuk tamu dan undangan disilakan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang produk lokal. Dari Kementerian Perdagangan sendiri seperti apa sih Pak untuk mendorong perkembangan produk-produk lokal ini? Sepatu atau brand-brand lokal yang mulai go digital. Misalnya kemasan snack itu ada sertifikasinya juga ya, ada standarnya juga. Nah, itu kami lakukan di Balai Pelatihan Ekspor. Untuk pastikan mereka bisa ekspor keluar. Kita juga punya ekspor center. Ekspor center juga sama. Buyer kita atau siapapun yang datang itu ke tempat mau ekspor ke luar negeri, dia diberikan step-step apa untuk ekspor. Saya juga kemarin ada ekspor di Surabaya. Kami melihat cara kerjanya mereka menunjukkan business matching ya, antara buyer dengan seller. Dan kita juga menjadi perwakilan perdagangan. Di luar negeri itu ada 46, ada atas perdagangan, ada ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Nah, mereka ini yang melakukan business matching, mengidentifikasi barang apa yang negara-negara tujuan itu mau dari kita. Nggak semua negara sama maunya. Amerika Serikat maunya misalnya contohnya apa? Mau elektronik. China maunya apa? Korea Selatan maunya apa? Ya, Rusia maunya apa? Nah, itu mereka identifikasi, mereka pastikan, mereka list barang-barangnya, mereka kontak orang-orang kita yang mau ekspor. Jadi sehingga orang kita kalau mau ekspor tepat sasaran. Jangan sampai kita mengekspor sesuatu yang mungkin tidak tepat sasaran. Nah, itu semua komplit. Identifikasi, sampingnya, pelatihannya, business matchingnya, sampai hulu ke hilir kita pastikan supaya UMKM ini on board dalam pengertian bisa ekspor ke luar negeri, dan tentu barangnya diterima dan tidak memberikan kontribusi untuk neraca perdagangan. Dan itu terbukti 30,81 miliar US dollar per bulan Oktober, dan insya Allah mudah-mudahan ini dari Desember tutup tahun ini kita bisa meningkat, mungkin bisa beli angka 40. Pak, lanjutan dari pertanyaan tadi kan tadi tuh UMKM secara umum. Untuk anak muda sendiri ada nggak sih Pak program dari Kementerian Perdagangan yang mengkhususkan untuk anak muda? Izin Pak Wali, Pak Kadis, semua sebalik kita semua internet kita kan. Salah satu yang kita bisa dorong adalah dan dia punya tren. Semua kita padukan. Dan saya bahas ini kita bicara dari hulu hilir sekali lagi. Sekarang udah jalan.
ini sudah besar, kita yakin ini. Orang download, ayo kita ada transaksi. Ini sedang kita siapkan infrastrukturnya, kita bantu. Bagi kepala daerah yang sudah mendapatkan sertifikat SNI, apa yang harus mereka lakukan dan follow up ke depannya? Ya tentu kita apresiasi dan pasti kita berkomitmen. Saya yakin pelajaran lain juga berkomitmen. Kalau tidak tentu apresiasi ini sayang sekali ya. Ini harus kita pertahankan. Semata-mata adalah untuk menciptakan pasar yang betul nyaman sehingga berkembang juga terhadap ekonomi di kota kita. Ya, naikkan ke